Jangan lupa like, komen, dan subscribe guys. Kita panggil Awas itu, awas. atas nama Usilawati. Nama Usilawati. Kelas 5 SD, juara 1. Tingkat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innallaha yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan menyuka yang ganjil. Maka dari itu sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat kepada Dewan Juri sekalian, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan perlindungannya. Yang terhormat kepada para panitia yang telah mengizinkan saya berdiri di sini, dan yang terhormat kepada para hadirin dan teman-teman saya yang saya cintai dan saya sayangi. Allah telah menunjukkan cintanya. Kedua, kita bangun pagi tadi. Kedua, kita membasuh muka dengan air wudhu. Dan kita dapati bahwa Allah telah memberikan kesempatan kepada kita satu hari lagi untuk kembali menghiasi catatan amal dan memaknai kehidupan kita. Maka bersyukurlah dan berjanjilah bahwa kita akan membuat segalanya lebih baik hari ini. Alhamdulillah. Sedangkan kita bersyukur kepadanya walau sekali para hadirin. Saya percaya hadirin sekalian soleh dan soleha. Kenapa saya bicara seperti ini? Kenapa? Ada yang tahu? Jika ada yang tahu, angkat kepalanya. Karena ketika saya naik ke panggung ini, saya terkesima dengan cahaya yang begitu terpancar dari muka hadirin, yang begitu bersinar suri cahayanya sampai menyilaukan. Subhanallah. Ternyata itu suratan lampu dari atas. Para dewan juri dan teman-teman yang dirahmati Allah, sebagaimana kita tahu bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan di kota Mekah pada tanggal 12 bulan awal 571 Masehi pada tahun Fiil. Kenapa disebut tahun Fiil? Karena pada saat itu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh ibunya Aminah, ada rombongan tentara gajah yang ingin menghancurkan Mekah, yang ingin memindahkan Ka'bah ke negeri mereka. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghalangi mereka dengan dilemparkannya batu-batu ke bumi seperti hujan batu. Dari situlah disebut tahun gajah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke bumi tidak hanya ingin menikmati hidup di dunia saja. Rasul berbicara kepada istrinya, "Wahai Khadijah, istriku, saya di dunia ini cuma pengen jalan-jalan aja, mengelilingi Makkah sampai ke Madinah pakai onta. Jangan lupa perbekalan buat makan siangnya, nasi goreng, kumakluk, jam saat Arab." Bukan seperti itu keinginan beliau ke bumi ini, tetapi beliau membawa misi yang sangat agung, misi yang dititipkan oleh Allah kepadanya. Beliau dilahirkan atas rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah kepada umatnya yang pada waktu itu masih di area kejahiliahan. Beliau berkorban lahir dan batin tanpa mengharap imbalan. Beliau hanya ingin menggiringi umatnya dari kegelapan menuju terang benderang. Pernahkah kita memikirkan jika dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak berdakwah, hanya diam dan membiarkan umatnya berkecimpung di dalam kebodohan, sehingga sampai pada saat sekarang ini kebodohan itu masih ditinggalkan oleh kita sendiri. Minuman keras, bahkan narkoba diasumsi secara terang-terangan. Pembunuhan di mana-mana, bahkan aktivitas Cina dilakukan secara bebas. Nauzubillahi min dzalik. Bagaimana jika hal itu terjadi? Maka dari itu, kita manusia yang mempunyai akal pikiran, yang kita bersyukur karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah merubah keadaan itu menjadi sekarang ini. Walau banyak dari kita masih melenceng dari jalannya, dan walau banyak dari kita masih terkesima dengan kilaunya dunia, bertaubatlah. Allah senantiasa membuka pintu taubatnya. Semoga kita termasuk dari golongannya yang diridhoi. Amin.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah gentar ketika ancaman menderanya. Beliau tidak pernah takut kepada siapapun yang mengancamnya. Beliau pahlawan yang patut menjadi idola bagi kita semua. Bukan malah mengidolakan artis-artis Hollywood yang tidak meninggalkan berkat sejarahnya untuk agama Islam. Maka dari itu kita sebagai umat Islam, umat yang digiringi oleh Rasulullah dan kemudahan menuju kebenaran, wajib bagi kita untuk berterima kasih kepadanya dengan bagaimana dan mengikuti setiap sunnahnya dan mengikuti setiap kebiasaannya. Dan begitulah Rasulullah akan mencintai kita, maka syafaatnya pun kita akan ketika hari akhir tiba. Rasulullah pernah berkata, barang siapa yang mencintai sunnahku, maka dia termasuk golonganku. Mungkin cukup sekian ceramah dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada kelebihan, jangan dikembalikan. Saya ikhlas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tepuk tangannya. Masya